Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Riana Sudrajat. Saya sebagai guru pendamping di SDN Karyajuki yang dipimpin oleh Ibu Nia Kurniati sebagai kepala sekolah. SDN Karyajuki beralamat di Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memenuhi tantangan kegiatan Leksam Bedas yang pertama di bulan Januari, yaitu review buku menggunakan teknik Fishbone atau 5W plus 1H. Buku yang akan saya review berjudul Ular Mukjizat Nabi Musa. Buku ini ditulis oleh Fitri Nurul, diterbitkan oleh Lingkar Media dan berjumlah 24 halaman. Sebelum saya mempresentasikan hasil review menggunakan teknik Fishbone, saya akan sedikit menceritakan kejadian yang terjadi pada buku tersebut. Diawali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam bersama Harun saudaranya untuk pergi menemui Raja Fir'aun agar Raja Fir'aun mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Raja Fir'aun menolaknya, malah menantang untuk membuktikannya kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga dia memanggil para penyihir-penyihir di istananya untuk beradu kekuatan. Datanglah penyihir tersebut dengan membawa tali dan tongkat. Lalu datang dia melemparkan tali dan tongkatnya itu. Tiba-tiba yang tali dan tongkat yang dilemparkan itu berubah menjadi ular-ular yang kecil, banyak, yang membuat suasana di dalam ruangan itu riuh, pada ketakutan semuanya. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan tenangnya, dengan seizin Allah, dia lemparkan tongkat beliau ke bawah. Tiba-tiba tongkat beliau dalam waktu sekian detik berubah menjadi ular yang sangat besar, lalu menelan ular-ular yang ada di lantai tersebut. Akhirnya semua pada ketakutan karena itu ular betulan. Termasuk Raja Fir'aun pun dia mundur beberapa jauh, takut. Akhirnya para penyihir pun takluk kepada Nabi Musa alaihissalam dan dia menyembah Nabi Musa. Saya mengakui bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Tapi Fir'aun tetap tidak percaya. Dia marah karena para penyihirnya itu kalah. Akhirnya Raja Fir'aun pun marah dengan lalu mengusir Nabi Musa dan Harun, begitu juga para penyihir untuk pergi dari sana. Akhirnya Nabi Musa dan Harun pergi dengan lapang dada karena bisa membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Itu adalah sebagian kecil ceritanya. Nah, sekarang saya akan mencoba mempresentasikan hasil review buku tersebut. Ini menggunakan teknik Fishbone atau 5W plus 1H. Yang pertama di sini siapa? Di sini ada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan Raja Fir'aun. Kemudian ada Raja Fir'aun, dia adalah sosok raja yang jahat, yang semena-mena dan kejam kepada rakyatnya. Yang ketiga ada para penyihir, yaitu bawahan Raja Fir'aun. Yang keempat ada Harun, yaitu dia saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir itu ada ular. Ular itu adalah jelmaan dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu web pertama. Yang kedua, di mana lokasi
dalam cerita tersebut itu di sebuah istana di daerah Mesir. Terus yang ketiga kapan? Pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Terus yang keempat ada apa? Apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut? Dalam cerita tersebut, Nabi Musa alaihissalam hendak mengajak Raja Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, mengapa? Karena Raja Fir'aun tidak percaya Nabi Musa alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau malah menantang Nabi Musa alaihissalam. Terus yang terakhir, bagaimana? Nah, di sini ketika ditantang oleh Raja Fir'aun, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Itu adalah teknik fishbone yang sudah saya buat. Nah, sekarang dari cerita tersebut saya mendapatkan beberapa hikmah yang sangat mendalam. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu Rasul Ulul Azmi yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati serta keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satunya ya tadi, tongkat berubah menjadi ular. Di sini saya merasa ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih takwa kepadanya. Terus saya sendiri lebih sabar ketika melihat Nabi Musa walaupun dihina, walaupun di apapun, dia tetap sabar. Yang ketiga, tawadu. Ya, itu hasil review yang sudah saya buat. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.